Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Halo guys, kembali lagi dengan konten Pedal Gas. Pedal gas, Ngeng. Oke, jadi kenalin dengan gua Ahnaf. gua Apip. Jadi kita ngapain nih Pip hari ini nih Pip? Enaknya kita gerebek lab gak sih? Oh iya, kebetulan banget nih kita lagi di depan gedung 6. Jadi kita bakal bikin konten seputaran gerbek lab ya. Jadi labnya itu berdasarkan 4 peminatan yang ada di teknik mesin. By the way, apa aja peminatannya? Yang pertama tuh material, desain, energi, dan manufaktur. Oke, jadi asiknya kita mulai dari mana nih? Kalau enggak kita bagi dua-dua aja Oh nggak sih, iya, Mas? iya kita bagi dua-dua aja. Jadi gue langsung ke lab material sama lab desain atau DCM. Nah, terus gue ke lab energi sama manufaktur. Oke, mungkin langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama ya. Oke. Oke. Oke guys, kali ini kita sudah ada di depan lab material. Jadi mungkin nggak usah lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke dalam lab materialnya buat ngewawancarain orang yang ada di dalamnya. Yuk langsung. Ada yang lagi ngerjain sesuatu nih. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Yuk. Halo. Ini dengan siapa nih? Aku Akila dari mesin 21. Oh, dari mesin 21. Ini by the way aku di sini ganggu nggak? Enggak sih? Nggak ya? Oh, oke. Mungkin di sini kenalan dikit ya, aku Ahnaf. Jadi dari ini mau bikin konten tentang pedal gas, tentang gerbek lab. Dan kedapetannya lab material Akila nih. Jadi aku mau tanya-tanya singkat aja di sini. Jadi sebenarnya lab material tuh apa sih? Yang di dalamnya tuh alat-alatnya ada apa aja? Terus pengujiannya juga ada apa aja? Mungkin kamu bisa jelasin singkat aja. Kalau lab material tuh seperti yang kamu tahu, dia ini menunjang buat peminatan material. Dan di lab material ini banyak banget ada alat-alat pengujian sama biasanya alat-alat buat proses materialnya itu sih. Kalau pengujiannya ada uji impact, itu uji impact Sharpie. Terus ada buat uji tarik, uji bending itu pakai UTM. Ada juga yang UTM besar, ada UTM kecil, itu penggunaannya beda lagi. Kalau yang besar itu buat yang logam atau metal, kalau misal yang kecil itu buat yang polimer atau komposit. Terus ada juga uji keras Vickers, Brinell sama Rockwell. Ada juga uji makro sama mikro. Oh, jadi gitu nih, alat-alatnya emang cukup banyak ya yang di lab material ini. Terus by the way, kamu lagi ngerjain apa nih? Aku lagi ngerjain TA. Oh, lagi ngerjain TA. Waduh, kayaknya sibuk banget nih ya, angkatan 21 ya. Angkatan 21 kan sibuk banget ya nge-TA ya. Kalau aku boleh tahu nih, TA-mu itu tentang apa sih? Boleh dijelasin judul sama gambaran singkatnya aja nih, TA-mu tentang apa? Sebenarnya TA aku tuh tentang komposit di material. Jadi kalau komposit itu kan kamu tahu sendiri, dia itu gabungan antara dua atau tiga lebih jenis material gitu kan. Nah itu digabung jadi satu buat memodifikasi sifatnya. Kalau aku ini bikin komposit yang tujuannya buat filament 3D printing. Jadi kompositku itu dari matriksnya itu polipropilen sama fillernya itu dari bubuk bahan bekas gitu. Jadi Akila nih bikin TA tentang komposit ya. Terus aku pengen tanya lagi, kenapa sih kamu pilih peminatan material? Kenapa nggak peminatan yang lain? Kan peminatan ada 4 tuh yang lainnya. Kenapa kamu pilih material? Jadi karena material itu pertamanya kan kita dulu 4 tahun kuliah banyak nih mata kuliah yang sebenarnya tuh dibagi jadi 4 peminatan. Tapi waktu dulu tuh bener-bener aku nggak ada bayangan kalau misalnya aku tuh mau ke material sebenarnya. Terus mulai pas semester 4 atau 3 kalau nggak salah itu mulai masuk ke mata kuliah yang udah ke jurusan gitu kan. Yeah. Terus aku lihat material tuh kayaknya seru ya, aplikasinya tuh kayak banyak banget gitu. Terus material tuh nggak cuma kamu mempelajari tentang logam, itu enggak. Terus ada komposit. Nah, yang bikin tertarik itu tuh komposit. Terus ditambah waktu itu aku jadi asisten lab material. Aku daftar terus keterima, akhirnya aku tahu banyak juga tentang material. Terus ya udah deh aku jadi minat TA material.
Oke, jadi sebenarnya material tuh nggak gampang-gampang juga ya, karena kan beberapa orang ada yang bilang kayak pilih material aja lebih gampang dibandingkan yang lain. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya ya aku cerita dikit juga ya, aku juga ngambil material juga nih, komposit juga. Jadi ya sebenarnya pintar-pintar kalian milihnya aja sih, sesuai dengan minat dan bakat kalian juga. By the way, udah sampai bab berapa nih? Udah. Jadi kemarin sempro ya. Oke, jadi Akila ini kemarin udah seminar proposal sekitar 2 minggu yang lalu ya. 25 Oktober. 25 Oktober. Udah hampir sebulan sih, udah hampir sebulan yang lalu. Jadi sekarang udah lagi ngerjain spesimen. Oke, lagi ngerjain spesimen. Nih rencana kapan nih lulusnya nih? Sidangnya kapan nih sidangnya nih? Doain secepatnya. Oh, doain secepatnya. Oke. Mungkin gimana? Ada yang mau ditambahin nggak kata-kata buat teman-teman kalau mau milih lab material gimana gitu? Apa ya? Mungkin pertimbangan kalian tuh apalagi buat semester awal nih, saranku kalian tuh jangan pusing mikirin peminatan dulu. Kalian tuh udah jalanin kuliah, ya udah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya gitu kan. Nggak usah mikirin fokus ke peminatan mana dulu dari awal. Soalnya nanti kalau kayak gitu tuh fokus kalian tuh bakal buyar. Jadi kalian tuh nggak akan fokus ke peminatan yang lain kalau misal kalian tuh cuma fokus ke satu bidang aja. Terus kalau milih peminatan tuh sesuai minat kalian, jangan atas dasar orang lain, oh aku mau ikut-ikutan sama dia kayak gitu. Enggak, sesuai sama kemampuan kalian juga, kira-kira kalian capable di bidang mana sih kayak gitu. Oke, mungkin udah kali ya segitu aja Kil ya. Oke, tos dulu. Oke, thank you ya Kil, udah sempatin waktunya sedikit bentar ini. Maaf juga kita ganggu-ganggu nih lagi ngerjain TA. Oke, dadah. Oke guys, lab material udah selesai. Oke, jadi kita udah selesai dari lab material yang ada di sana. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke lantai 4 nih, lab DCM. Kita nyobain lift baru kali ya. Oke, langsung ya. Oke guys, jadi kita udah di lantai 4. Langsung aja kita ke lab DCM yang ada di situ. Oke guys, jadi kita udah di depan lab DCM. Mungkin kita langsung masuk aja ya, kita langsung tanya-tanya sama orang yang di dalam. Oke guys, jadi kita udah di dalam lab DCM. Mungkin tuh kayaknya ada yang lagi ngedesain sesuatu atau ngerjain sesuatu. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja ya. Mas, maaf, minta waktunya sebentar, ganggu nggak nih? Aman ya. Oke, jadi kenalin, kita lagi sama Dika Mazali Utama dari angkatan? Teknik Mesin angkatan 21. Oh, Teknik Mesin angkatan 21. Oke. Jadi nih mohon maaf dulu nih sebentar. Sebelumnya nih ganggu nggak kira-kira? Aman ya. Oke. Jadi kita mau nanya-nanya seputar lab DCM ini ya. Jadi lab DCM tuh ada apa aja alatnya di dalamnya? Terus biasanya kalau orang-orang yang di sini tuh ngerjain apa sih yang dikerjain, sama secara general aja, secara singkat aja kamu jelasin tentang DCM. Di sini labnya mungkin agak beda daripada lab yang lainnya, di mana lab-lab lain bisa pakai pengujian secara fisik gitu tuh. Kalau di sini kita biasanya pakainya simulasi. Jadi orang-orang pada ngerjain simulasi, ada yang ngerjain FEA, ada yang ngerjain CFD. FEA itu apa? Finite Element Analysis. Itu lebih kayak analisa buat benda-benda solid. Kalau yang satunya lagi CFD, apa itu Computational Fluid Dynamics, yang biasa buat ngalirin udara atau ngalirin air di sekitar benda gitu. Kirain CFD Car Free. bukan ya CFD. Oke, jadi apa yang tanya-tanya singkat aja nih. Ini kamu lagi ngerjain apa sih di sini, lagi desain apa sih? Ini kebetulan ngerjain final projectku. Ini tentang box feeder, di mana box feeder itu kayak semacam bagian terbawah dari suatu struktur kapal, yang mana bakal
itu seolah-olah kayak bakal merepresentasikan kekuatan dari kapal itu. Jadi buat asesmennya biar lebih singkat, lebih hemat waktu, hemat biaya, dan juga lebih cepat. Oh iya, emang kalau tujuan dari simulasi itu ya satu tadi yang udah dijelasin, kayak menghemat waktu, menghemat biaya, dan nggak usah capek-capek. Jadi ini tentang TA-mu ya, tentang skripsimu ya. Oke, jadi gitu teman-teman, buat kira-kira buat di desain ini. Terus aku mau tanya nih, kan di teknik mesin itu ada 4 peminatan ya, ada 4. Terus kenapa kamu pilih desain? Kenapa nggak pilih yang lain dari awal? Kebetulan waktu dulu sejak aku awal masuk teknik mesin itu udah ada minat dulu ke desain. Jadi sebelum masuk teknik mesin udah belajar SolidWorks dan lain-lain, persiapan buat masuk Bengawan, dan alhamdulillah ikut Bengawan 2 tahun di Bengawan FSAE, berkutik terus tentang desain, dan ya nggak bisa lepas dari itu. Jadi gitu. Nih by the way, Adika nih yang ke Jepang nih, ya kemarin yang FSAE ke Jepang nih. Jadi keren banget nih Mas Adika nih. Terus menurutmu kenapa sih teman-teman nih yang baru, misal angkatan 2023, 2022 tuh harus milih peminatan desain? Kenapa peminatan desain tuh bagus gitu daripada yang lain, sehingga kamu pilih gitu jadi buat skripsi akhir? Pertama, dia nggak tergantung sama tempat. Bisa kalian kerjain di mana aja, selagi spek komputer kalian mendukung. Ini aku kerjain di lab gara-gara spek komputerku kurang mendukung ya. Jadi emang perlu ke lab gitu. Yang mungkin kelemahannya adalah ini di lantai 4 bekerja ini. Tapi nggak masalah karena sekarang udah ada lift. Oh dong. Jadi aman dong. Naik turun aman, lancar. Dan ketiga, alhamdulillah dosen-dosennya juga cukup mendukung juga, cukup suportif. Jadi terus nge-support terus. Jadi nggak ada ceritanya anak desain lulusnya telat, nggak pernah dengar sih. Sejauh ini belum pernah dengar sih. Jadi semua dosen di teknik mesin tuh pasti suportif sama kita. Tergantung anak-anaknya gimana. Kalau malas-malasan pun ya pasti telat-telat juga karena emang nggak niat. Oke. Jadi nih mau gimana nih, mau lanjutin kerjaan lagi atau gimana? Silakan. Oke, jadi kita bakal keliling-keliling lab aja. Mungkin buat Adika, terima kasih ya waktunya, udah meluangkan waktunya sebentar. Maaf juga nih ganggu lagi ngerjain TA kan. Kayak aman ya. Mungkin ada kata-kata terakhir nggak mau dikatain, mau buat teman-teman KMTM? Boleh. Waktu kalian kuliah jangan terlalu terpaku sama kuliah terus pulang. Perkuat kerja sama kalian, perkuat relasi kalian sama teman, karena itu bakal membantu kalian nanti setelah lulus. Terima kasih. Oke, asik. Mungkin segitu aja ya Adika ya. Pamit dulu ya. Oke, thank you. Oke guys, kita review DCM dulu. Guys, tadi kita udah selesai dari lab DCM, lab design. Jadi untuk lab selanjutnya kita bakal serahin ke Apip. Oke guys, kita udah sampai di depan lab perpindahan panas. Nah, kali ini mari kita cari orang di dalam buat ditanya-tanya. Oke guys, kita udah di dalam lab nih. Nah, itu ada yang ngerjain sesuatu, mari kita tanya-tanya aja. Mas, permisi mas. Kenalin, aku Afif. Dan siapa? Saya Aulde, angkatan 21. Oh, di sini lagi ngapain nih mas? Ini saya lagi beres-beres bongkar-bongkar alat buat persiapan ambil data nanti di bulan Januari. Oh, lagi ngerjain skripsi ya mas? Ya, kalau boleh tahu judulnya apa nih mas? Untuk judul skripsi saya yaitu studi eksperimental pengaruh pemiringan sudut hollow glass pada single slope solar steel terhadap produktivitas dan efisiensi thermal desalinasi air laut. Wah, keren banget. Sampai aku nggak tahu apa-apa nih. Oke mas. Oh, itu skripsinya tentang apa ya mas? Mungkin di sini banyak yang belum tahu. Buat adik-adik angkatan 23, 22, 24 kalau mau ngambil energi itu biar lebih paham lah. Oke, jadi untuk skripsi saya ini tentang desalinasi. Jadi desalinasi ini adalah proses pemisahan air laut menjadi air tawar. Jadi air laut nanti yang mengandung garam dan lain-lain akan kita pisahkan melalui proses evaporasi dan kondensasi yang menghasilkan air tawar. Nah, air tawar ini berfungsi untuk kebutuhan-kebutuhan manusia seperti minum, mandi dan lain-lain, khususnya di daerah atau negara yang
kekurangan air gitu. Wah, keren banget nih. Nah, di sini kenapa nih Mas ngambil apa peminatan energi nih? Oke, jadi alasan mengambil peminatan konversi energi yaitu yang pertama, kita tahu ya di Indonesia ini sangat kaya dengan perusahaan-perusahaan tambang minyak dan gas dan lain-lain. Nah, di mana di situ mereka membutuhkan mahasiswa lulusan fresh graduate atau lulusan baru yang peminatannya lebih difokuskan ke konversi energi. Jadi lebih ke sana sih, lebih untuk ke masa depan aja biar agar bisa dapat pengalaman, bisa bekerja di perusahaan besar di Indonesia seperti Pertamina, Buma, Pama dan lain-lain gitu. Wah, keren banget nih Mas Audi. Nah, Mas, ini di energi ini kan terkenal susah nih Mas, sama dosennya killer-killer nih Mas. Nah, kenapa Mas berani banget nih ngambil energi nih? Jadi untuk yang pertama untuk dosen killer sih menurut saya nggak terlalu penting ya, karena jika kita menguasai materi yang akan kita bahas di skripsi, kita paham, maka kita menjelaskannya juga akan gampang juga. Jadi dosen pasti juga bakal ngira kita itu paham dengan isi skripsi kita. Cuman kalau untuk energi itu yang terkenal sulit, menurut saya ya semua hal itu adalah sulit kalau kita nggak mau mengerjakan. Jadi sesuai dengan keinginan kita aja, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau misalkan kita serk atau kita bisa melakukan itu ya udah kita lakuin aja. Kalau masalah hitung-hitungan kan di mesin nggak mungkin kan, kalau di semua peminatan nggak ada hitung-hitungannya, pasti semua peminatan ada hitung-hitungannya gitu. Jadi menurut saya sama aja sih, semua peminatan pasti susah, cuman tinggal kita mau atau enggaknya untuk berusaha gitu aja. Wah, nah ini BTW nih Mas, sidangnya kapan nih Mas? Dengar-dengar udah sempro. Ya, alhamdulillah kemarin udah sempro sih bulan lalu ya, November. Cuman untuk sidangnya mungkin minta doanya aja kepada teman-teman biar cepat selesai, karena ini juga musim hujan. Karena di desalinasi ini kalau musim hujan agak susah. Jadi alat ini perlu sinar matahari yang lebih untuk bekerja. Jadi kemungkinan kita akan ambil data ya setelah musim hujannya berhenti sekitar mungkin Januari Februari gitu. Oke Mas, makasih ya Mas. Good luck buat TA-nya. Do it in my sleep. It's automatic in my dreams. That's right. I'm knocking it all down with ease. Oh, 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 let me show you how I do it. It doesn't matter where I am. It's gonna be a show. Let me help you understand. 'Cause you don't even know. Get out your seat, come on and dance. Oh, oh, oh. Let me show you how I do it. Oke guys, kali ini kita berada di depan lab pengecoran dan pengelasan. Mari kita tanya-tanya orang di dalam. Let's go. Kenalin Mas, aku dengan Afif angkatan 22. Aku Dewa angkatan 20. Nah, di sini lagi ngapain nih Mas? Baru persiapan ngerjain TA aku. Oh, kalau boleh tahu TA-nya tentang apa nih? TA aku itu tentang centrifugal casting. Oh, itu tuh ngapain Mas? Jadi centrifugal casting itu pengecoran logam, aluminium tepatnya kalau TA aku itu. Terus aluminium yang udah cair nanti dimasukin ke cetakan yang ada di mesin sentrifugal vertikal ini. Oh. Gitu. Terus itu yang diteliti itu apa aja? Yang diteliti untuk pengujiannya itu struktur makro mikronya, terus uji keras, uji impact, sama uji densitasnya. Karena campuran dari aluminium punya aku itu ada dua, yaitu CU sama pasir silika. Nah, untuk proses castingnya sendiri tuh gimana sih Mas? Boleh jelasin secara singkat nggak? Oke, bisa tak pegang aja ya. Oke, siap. Jadi yang pertama itu kalau centrifugal casting, yang pertama tentunya harus ngelebur aluminium dulu di tungku peleburan. Kalian pasti udah tahu prosesnya gimana, soalnya udah ikut praktikum PNPL yang udah ikut. Kemudian logam cair yang aluminium yang udah cair itu dicampur sama yang udah saya sebutin tadi, yaitu CU sama pasir silika. Terus dicampur pakai alat ini. Jadi nanti alatnya ini bisa berputar. Ini namanya blade pengaduk untuk ngaduk komposit logamnya. Kemudian kalau udah diaduk, campuran logam komposit ini nanti dimasukkan ke dalam nih cetakan. Saya buka aja. Nih, dimasukkan ke sini, dan nanti kalau udah dimasukkan, motor ini nanti akan digerakkan sesuai RPM yang digunakan sesuai TA kita, yaitu 1000 RPM. Jadi nanti logam cair itu akan diputar 1000 RPM selama 3 menit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian
baru bisa dilakukan preparasi untuk pengujian yang udah saya sebutkan tadi. Itu. Oh, terus untuk TA-nya ini udah bikin berapa spesimen nih Mas? Kalau punya aku udah selesai, yaitu ada 4 spesimen, tapi nanti kan 4 spesimen itu nanti masih dibagi beberapa bagian untuk pengujian lagi. Gitu. Terus untuk prosesnya ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama? Untuk pengecoran 1 kali spesimen 1 hari. Oh, lama juga ya Mas ya? Lama. Oh, terus kalau ngambil manufaktur ini susah apa enggak sih Mas? Sebenarnya susah-susah gampang, soalnya ya kita harus istilahnya nyoba-nyoba, apalagi kan ini cor itu nggak selalu 1 kali jadi, dan preparasi spesimennya juga agak susah juga. Oh, terus alasan Mas ngambil cor itu apa Mas? Alasan ambil cor itu dulu aku sempat jadi asisten PNPL khususnya yang ambil yang megang pengecoran. Jadi dari situ kan aku jadi paham pengecoran itu apa. Terus lama-lama kok jadi kayak ya suka lah. Terus akhirnya saya apa ya namanya bilang ke Pak Teguh selaku pembimbing saya, Pak saya mau ambil TA sentrifugal, bukan sih TA casting, ikut Pak Teguh gitu. Oh, jadi harus ngelobi dosen dulu gitu ya? Sebelum TA ya itu harus bilang ke dosen bimbing kalau mau ambil TA bareng dosen bimbing yang dimau. Oh begitu. Dengar-dengar kemarin baru selesai sempro nih, selamat dulu. Sama-sama Pep. Terus ini target apa lulus kapan nih Mas? Insya Allah kalau sesuai plan sidang Januari akhir, tolong doanya, amin. Amin. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, udah Sekian, udah cukup. Makasih banyak.